Halo, selamat pagi. Kita pembelajaran tema sudah sampai di subtema 2 PB2. Kita lanjutkan ke PB2 ya. Oke, abaikan suara-suara yang ada di luar karena sekarang sekolah lagi melakukan perbaikan kelas sama menata ulang kelas. Oke. Untuk persiapan nanti kita masuk. Oke, kita akan segera masuk. Terus berdoa semoga corona cepat selesai. Oke. Sekarang kalian buka halaman 37. Dalam kegiatan pramuka banyak hal yang dipelajari, misalnya pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, memasak, berkemah, gerak jalan dan lain sebagainya. Dengan berbagai keterampilan yang dimiliki, kita berlatih untuk hidup mandiri. Jadi dalam pramuka itu mengajarkan kita untuk hidup mandiri, untuk melakukan semuanya sendiri. Oke. Salah satu keterampilan yang dipelajari dalam pramuka siaga adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Pramuka mengajarkan arti tolong menolong sesama manusia, baik dalam kecelakaan, kesulitan maupun musibah yang menimpa. Anggota pramuka diajarkan untuk ikhlas menolong dalam keadaan apapun. Sikap saling menolong merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua terdapat pada bersayap Garuda Pancasila. Lambangnya apa? Ya, tepat sekali, lambangnya adalah rantai. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Yang kedua, bersikap santun kepada siapapun. Jadi kita wajib membantu korban bencana alam. Bantuan itu tidak perlu yang nominalnya mahal atau apa, enggak. Semampu kita, sebisa kita bantu. Walaupun itu hanya dengan doa juga tidak apa-apa. Atau kalau kita punya materi lebih, kita bisa membantunya untuk meringankan para korban bencana alam tersebut. Yang kedua adalah bersikap santun kepada siapapun. Jadi siapapun, tidak membeda-bedakan status sosial orang lain. Misalnya kepada mbak-mbak yang bantuin mamah mengerjakan pekerjaan rumah, kita harus bisa menghormati beliau. Juga tukang parkir atau apa, kita juga harus menghormati beliau. Oke. Sekarang kita buka halaman 38. Di halaman 38, untuk pramuka siaga terdapat 10 tanda kecakapan khusus atau TKK. Kita akan membahas tentang gambar ini ya. Sekarang kita lanjutkan pada tabel ini. Langsung kita isi saja untuk menyingkat waktu. Kita baca dulu kecakapan khusus TKK yang wajib dimiliki. Jadi setiap anggota pramuka siaga harus wajib memiliki 10 TKK ini, yaitu TKK tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disingkat dengan P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan yang terakhir adalah gerak jalan. Nah, untuk itu sekarang kita isikan pada kolom di bawah ini. Gambar pertama atau dengan lambang plus warna ungu itu artinya adalah tanda pertolongan pertama pada kecelakaan atau lambang P3K. TKK P3K, oke. Yang bawahnya adalah TKK pengaman kampung, bawahnya lagi pengatur rumah, TKK pengatur rumah, yang bawahnya lagi adalah TKK penjahit, yang bawahnya lagi adalah TKK juru kebun. Sekarang kita pindah ke kolom ini, kolom sampingnya yang paling atas. Itu adalah TKK juru masak, bawahnya adalah TKK berkemah, bawahnya lagi TKK penabung, bawahnya lagi TKK gerak jalan, dan bawahnya lagi TKK pengamat. Oke. Kemudian kita lihat halaman 39. Di situ ada gambar. Itu ada gambar Nina ya. Dengan lambang-lambang pramuka atau lencana-lencana pramuka yang dimilikinya. Nah, kalian masih ingat letak lencananya di mana? Kalau kalian tidak ingat, kalian bisa buka kembali halaman 32. Oke.
Yang pertama, tanda pandu dunia. Tanda pandu dunia terletak pada kerah leher bagian kanan. Papan nama terletak pada dada bagian kanan. Peta wilayah dan pita nomor itu terletak pada lengan bagian kanan atas, dan lencana wilayah terletak di lengan bagian kanan di bawahnya pita nomor. Tanda jabatan terletak di dada sebelah kanan di bawahnya papan nama. Tanda tutup kepala terletak pada topi bagian depan. Tanda pelantikan terletak pada kerah leher bagian kiri. Tanda barung atau segitiga merah terletak pada lengan kanan bagian kiri atas. Tanda kecakapan umum atau TKU terletak pada lengan kiri bagian bawah di bawahnya tanda barung. Sedangkan tanda kecakapan khusus atau TKK itu terletak di lengan bagian kanan di bawahnya lencana wilayah. Setelah selesai, buatlah 5 kalimat yang menjelaskan mengenai lambang-lambang tersebut. Oh, ini tidak usah. Ini kita skip. Kita langsung lihat halaman 41. Tuliskan nama lambang sila Pancasila pada perisai Garuda Pancasila di bawah ini. Yang pertama ada gambar kepala banteng. Yang kedua ada gambar padi dan kapas. Yang ketiga ada gambar rantai. Yang keempat ada gambar bintang. Yang kelima ada gambar pohon beringin. Jadi kalian masih ingat sila pertama ditunjukkan dengan lambang bintang. Ya, lambang bintang adalah sila 1. Sila kedua ditunjukkan oleh lambang rantai. Sila ketiga ditunjukkan oleh pohon beringin. Sila keempat ditunjukkan oleh kepala banteng. Sila kelima ditunjukkan oleh padi dan kapas. Kalian harus ingat itu ya. Tuliskan contoh kegiatan tolong menolong sesuai dengan pengamalan sila Pancasila sila kedua. Nah, pertama adalah membantu korban bencana alam, membantu korban banjir, membantu tetangga yang rumahnya kebakaran, membantu tetangga kena musibah. Ya, terus sikap santun kepada siapapun, bersikap santun kepada tukang parkir, bersikap santun kepada pegawai toko, bersikap santun kepada para pekerja yang membantu mama mengerjakan kebersihan rumah. Itu juga termasuk dalam sila Pancasila sila kedua. Pilihlah salah satu lambang tanda kecakapan khusus. Nomor 3 ya, tanda kecakapan khusus apakah yang ditunjukkan oleh lambang tersebut? Jelaskan mengenai lambang tersebut dalam beberapa kalimat. Kita akan mengambil contoh adalah tanda. Kita mengambil contoh tanda P3K. Nah, atau kalimatnya yang pertama adalah pramuka siaga mewajibkan anggotanya memiliki TKK atau kecakapan khusus. Salah satunya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Titik. Pramuka mengajarkan arti tolong menolong sesama manusia baik dalam kecelakaan, kesulitan maupun musibah yang menimpa. Titik. P3K berperan untuk melakukan pertolongan pertama pada anggota pramuka atau orang-orang di sekitarnya yang mengalami kecelakaan. Misalnya misalnya jatuh, kakinya berdarah, itu adalah peran anggota P3K. Di P3K itu menolong orang-orang, menolong pertolongan pertama pada kecelakaan. Sekarang lanjut pada PP3 halaman 42. Apakah kamu sudah memiliki tanda kecakapan khusus dalam pramuka? Tanda kecakapan khusus diperoleh jika memenuhi syarat sesuai dengan bakat dan minat yang dipilih. Semakin banyak kecakapan dan keterampilan yang kamu miliki, kamu akan semakin mandiri. Jadi
Kecakapan khusus itu diperoleh dengan usaha, dengan ketentuan juga, ada syaratnya, tidak langsung saya mau pilih lambang ini, tidak bisa. Jadi kalau kamu memilih lambang itu, kamu harus melakukan konsekuensi atau syarat-syarat yang diberikan atau yang sudah diatur dalam lambang tersebut. Nina sudah memiliki beberapa tanda kecakapan khusus atau TKK. Tahukah kamu bahwa selain TKK wajib masih ada banyak TKK pramuka siaga lainnya? Tanda kecakapan khusus pramuka siaga terdiri atas 5 bidang. Warna dasar TKK pramuka siaga berbeda-beda sesuai bidangnya. Antara lain sebagai berikut: bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak berwarna kuning. Kalian bisa lihat gambarnya di halaman 42 dan 43. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah. Bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban berwarna biru. Bentuk TKK untuk pramuka siaga adalah segitiga. Selain lambang TKK, terdapat lambang lain dalam seragam pramuka. Nah, itu ada yang lengan sebelah kanan dan lengan sebelah kiri. Itu gambar ya. Ini untuk pramuka pria atau pramuka laki-laki, untuk anak laki-laki. Masih ingatkah kamu dengan bentuk bangun datar persegi? Lambang manakah yang membentuk persegi? Ayo mencari tahu sifat-sifat persegi. Siapkan kertas lipat. Ini enggak usah, enggak apa-apa. Langsung aja ya. Kita buka halaman 44, kita kerjakan yang nomor 1. Panjang sisi persegi. Nah, seperti pada gambar 43 yang di bawah. Panjang sisi persegi pertama adalah panjang sisi 1 7 cm, panjang sisi 2 7 cm, panjang sisi 3 7 cm, panjang sisi 4 7 cm. Bagaimana panjang sisi tersebut? Tuliskan kesimpulan dengan melengkapi kalimat berikut. Persegi mempunyai 4 sisi dengan ukuran panjang sisinya sama. Oke. Miss ulangi lagi. Persegi mempunyai 4 sisi dengan ukuran panjang sisinya sama. Sekarang coba tentukan jenis sudutnya. Kamu dapat menentukan jenis sudut dengan membandingkannya dengan sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku dapat diketahui dengan bantuan selembar kertas. Tandai dan berilah nomor pada setiap sudut pada kertas. Oke, kalian bisa melakukan itu. Sekarang kita kerjakan kolom di bawahnya. Tuliskan jenis sudut-sudut tersebut pada tabel berikut. Yang pertama, sudut 1. Itu sudut apa? Siku-siku. Sudut 2, sudut siku-siku. Sudut 3, sudut siku-siku. Sudut 4, sudut siku-siku. Jadi semua sudut dalam persegi ini adalah sudut siku-siku. Bagaimana besar sudut persegi tersebut? Tuliskan kesimpulanmu dengan melengkapi kalimat berikut. Persegi mempunyai 4 sudut dengan jenis sudut tersebut adalah siku-siku. Oke. Persegi mempunyai 4 sudut dengan jenis sudut tersebut adalah siku-siku. Sekarang kita lihat halaman 47. Nomor 1, amatilah gambar lambang-lambang pramuka untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Kita susun dari sini, kita beri huruf dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oke. Lingkarilah gambar yang merupakan lambang TKK. Setelah itu tandailah lambang TKK yang termasuk bidang sosial. Oke, kita lingkari. Yang termasuk lambang TKK adalah gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E, gambar F, gambar H, gambar I, gambar apa lagi? Oh, sudah habis. Oke. Yang termasuk dalam bidang sosial. Bidang sosial tadi memiliki warna
warna apa? Bidang sosial memiliki warna biru. Kita bisa lihat di halaman 43 kalau kalian lupa. Oke, berarti yang termasuk bidang sosial adalah gambar A, gambar F, gambar H, dan gambar C. Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. Kelompokkan lambang TKK bidang lain yang sejenis. Berilah tanda sama untuk lambang TKK satu bidang. Oke, sekarang yang bidang yang lainnya ada warna merah, ada bidang patriotisme dan seni budaya. Itu ditunjukkan oleh lambang C, G, K, K bukan, dan L. Jadi lambang patriotisme nomor 2, lambang patriotisme dan seni budaya ditunjukkan oleh gambar C, G, dan L. Dan kemudian ada lagi, sudah. Oh iya, bidang keterampilan ditunjukkan oleh warna hijau, berarti ditunjukkan oleh gambar D, E, dan I. Sekarang nomor 3, lingkarilah benda-benda yang permukaannya berbentuk persegi, yaitu adalah A, papan catur, dan D, jam dinding. Berilah tanda centang pada gambar nomor 4. Berilah tanda centang pada gambar bangun datar berikut yang merupakan persegi. Jelaskan alasanmu memilih gambar tersebut. Jawabannya adalah yang B, karena memiliki sisi sama panjang dan memiliki sudut siku-siku. Karena memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup di pembelajaran 2 dan 3. Pembelajaran 4, 5 dan selanjutnya kita lanjutkan di besok. Hari ini kalian cukup belajar ini dan belajar sains. Mesti harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Tetap berdoa semoga corona cepat selesai, kita bisa tatap muka di sekolah. Udah kangen banget sama kalian. Oke, bye bye.